psikotropika dan psikoaktif lainnya. Ya, betul. Macam-macam zat aktif itu ada 3. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Untuk hari ini, Bu Linda mau bahas lebih khususnya tentang rokok. Ada yang tahu nggak kalau rokok itu termasuk zat aktif yang jenis apa? Siapa yang tahu? Ya. Jenis psikoaktif lainnya. Betul. Kalau rokok itu termasuk ya jenis psikoaktif lainnya. Nah, coba aja di depan. Coba apa itu? Rokok. Rokok gimana ya kira-kira? Adalah Di kendaraan umum ya. Nah, ini juga mau tanya nih. Apakah ada saudara kalian yang merokok? Nah, kira-kira siapa ini yang merokok? Orang tua siapa? Kakak, Mas. Oh, Pak Lik. anak kecil. Terus banyak yang merokok. Terus, kira-kira kalian pernah tanya nggak? Kenapa sih kok saudara kalian itu sukanya merokok? Kira-kira kalian tanya gitu? Enak kok. Udah pernah. Tapi apa? Enak. Oh, enak. Mama saya baca. Apa? Hujan-hujan rokokan gimana? Oh, gitu kan hujan-hujan rokokan menghangatkan badan. Gitu katanya sebenarnya. Oke. Nah, sebelum lanjut, kita mau menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan melakukan studi, literasi, dan diskusi. Kalian dapat menjelaskan kandungan rokok serta dampak negatif rokok untuk kesehatan. Selain tujuan, ada manfaat pembelajaran yang dapat kalian peroleh. Nantinya kalian dapat mengetahui bahaya dari rokok, kandungan bahan kimia di dalam rokok, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan agar terhindar dari merokok. Nah, untuk dalam pembelajaran kita ada 4 tahap ya. Yang pertama, rumusan masalah yang kalian peroleh nanti ketika kalian sudah mengamati video. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan melakukan percobaan. Yang ketiga, nanti kalian akan melakukan presentasi. Nanti video itu akan berikan sedikit penguatan dan kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sama-sama. Kemudian yang terakhir, nanti akan ada evaluasi dan juga refleksi. Nah, untuk penilaian pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tahapan pembelajaran yang pertama, yaitu orientasi masalah. Coba kalian perhatikan video ini. Nanti kira-kira ada masalah apa di video ini? Perokok berjanji untuk berhenti setelah lihat foto pria ini. Jika Anda adalah seorang perokok, Anda perlu membaca kisah seorang pria yang paru-parunya mengempis akibat merokok hingga harus dipasang selang di dalamnya. Kisah pria ini beredar di Facebook dengan nama akun Agun Gunawan yang ditulis oleh istrinya sendiri pada tanggal 26 Juli lalu dan sudah dibagikan lebih dari 125.000 kali. Istrinya bercerita bahwa Agun adalah seorang perokok, meskipun bukan perokok berat, hanya 1 bungkus untuk 2-3 hari. Suatu hari Agun mengeluh dada kanannya sesak, susah bernafas dan sulit bergerak. Khawatir, istrinya membawanya ke dokter dan diketahui paru-paru Agun mengempis atau menderita pneumotoraks karena kebiasaan merokoknya. Pneumotoraks adalah penimbunan udara pada dinding tipis di antara paru-paru dan rongga dada. Tekanan udara yang menumpuk tersebut dapat memicu pengempisan paru-paru hingga jatuh. Agun pun harus dirawat di rumah sakit dan paru-parunya dipasangi selang untuk mengatasi penyakitnya. Gara-gara postingan ini, banyak netizen yang kini berpikir ulang untuk merokok. Dalam postingan istrinya dikatakan bahwa Agun bukanlah perokok berat, karena perokok berat biasanya bisa menghabiskan 2-3 bungkus rokok per hari. Berdasarkan hasil riset Atlas Tobacco, Indonesia menduduki jumlah pertama dalam jumlah perokok dunia, disusul Rusia dan Cina. Dan sepertiga penduduk Indonesia adalah perokok. Jadi tidak heran kalau 3 orang terkaya di Indonesia adalah konglomerat tembakau. Bagaimana para konglomerat tersebut tidak semakin kaya? Rokok sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi sepertiga rakyat Indonesia. Namun rokok memang tidak baik untuk kesehatan kita dan juga dompet kita. Jadi yang masih merokok, ayo dikurangi ya. Kalian sudah perhatikan itu ya video. Kira-kira tadi video tentang apa? Rokok. Bahaya rokok. Setelah
Jajal. Salamnya siapa? Ini apa loh ini loh kan bikin cobaan. Kita kalau ke situ biasanya kita itu kalau paru-paru kita cuma nangkok, tapi lama-lama berarti kalau paru-paru kita berfungsi. berarti kan tambah berfungsi. Yuk, sudah ya. Sekarang waktunya presentasi. Silakan presentasi kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah. Presentasi sedap merokok. Ingat bahaya. Ada ya enggak? Kenapa rokok berbahaya bagi kesehatan? Karena dalam rokok terkandung banyak senyawa kimia berbahaya yang dapat memicu berbagai penyakit seperti kanker, stroke, penyakit jantung, koroner, TBC dan lain sebagainya. Mana nomor satu sudah? Ya. Ya, ada teman lagi yang mau memberikan pertanyaan? Ada?
melihat orang merokok sembarangan di tempat umum? Kalau kami izin menjawab, jadi jawabannya adalah dengan menegurnya dengan sopan, lalu mintanya untuk tidak merokok sembarangan, atau bisa juga dengan menyuruhnya merokok di zona tempat khusus merokok, agar terpisah antara orang yang merokok dan tidak merokok. Sekian presentasi dari Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan untuk nomor 1. Kita sedikit penguatan berhubungan tentang percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Kalian tadi kan melakukan percobaan untuk menguji bahaya rokok bagi tubuh. Setelah melakukan percobaan, tadi kan tisu yang awalnya putih berubah jadi apa tadi? Hitam. Ada bercacok Kuning. kuning menjadi warna kuning ya. Nah, kira-kira tahu kan itu apa yang kuning tadi? Nikotin. Mengandung apa? Zat. Nah, zat itu dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di biasanya kalau orang yang suka merokok kan biasanya giginya kuning ya, jari-jarinya juga kuning. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, merokok merupakan kebiasaan yang tidak baik. Di dalam rokok terkandung banyak sekali bahan kimia yang menyebabkan berbagai penyakit pada otak-otak kita seperti paru-paru, ginjal, dan juga jantung. Nah, seperti yang kalian jelaskan tadi ya, upaya yang dilakukan agar terhindar dari rokok tadi apa? Tidak berkerumun dengan orang yang merokok, tidak mencoba rokok kan tadi ya, nomor 1 ya. Nah, di sini tidak mau menegakkan. Salah satu upaya yang dilakukan agar terhindar dari rokok yaitu dengan tidak mencoba rokok. Berani berkata tidak merokok, lalu memperbanyak mencari informasi tentang rokok dan bahayanya. Nah, ini coba diperhatikan. Di depan ini ada gambar rokok dengan senyawa kandungan senyawa kimia di dalam rokok. Di sini Dinda mau menjelaskan 3 kandungannya saja. Yang pertama yaitu tar. Senyawa tar adalah zat coklat lengket yang terbentuk ketika tembakau mendidih dan mengembun. Tar ini bersifat karsinogenik. Ada yang tahu nggak karsinogenik itu apa? Nggak tahu. Karsinogenik itu suatu zat yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Gitu. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nikotin inilah yang bersifat zat adiktifnya atau yang menyebabkan ketergantungan. Nikotin ini ditemukan di dalam daun tembakau. Nah, sekarang ada yang tahu nggak rokok elektrik? Tahu. Tahu. Tahu rokok elektrik itu suatu alat yang berfungsi seperti rokok, cuma tidak menggunakan ataupun membakar, tapi dengan mengubah cairannya menjadi uap, jadi tidak dibakar. Jadi pakai apa itu? Kayak gas mungkin ya, kayak gitu. Nah, di dalam rokok elektrik itu juga mengandung banyak-banyak senyawa kimia. Ya, coba dapat jawab nggak? Supaya mencegah dari rokok apa saja tadi? Tidak merokok. Tidak merokok. Terus apa lagi? Menghindar dari kerumunan orang yang merokok. Menghindar dari kerumunan yang merokok. Ada lagi yang ditambahkan? Memintanya untuk merokok di zona umum. Zona rokok. Ya. Nah, di sini tips menghindari agar tidak merokok. Yang pertama, menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sudah merokok seperti yang disebutkan di nomor 1. Yang kedua, yang kedua bahwa rokok bukanlah satu-satunya sarana pergaulan. Kemudian jangan malu. Ayo, hari ini kita belajar apa tadi? Bahaya rokok. Bahaya rokok. Terus Kandungan dari rokok. kandungan dalam rokok. Lalu Bahayanya rokok. Bahaya rokok. bahaya rokok. Hari ini kita telah mempelajari dampak rokok bagi kesehatan. Kemudian kandungan zat dalam rokok, lalu upaya agar terhindar dari merokok. Ya,
Thank you.